permasalahan kedua adalah bagaimana menyusun ya atau mengkaji ya atau mereview. Ya tadi setelah kita mengantongi bahwa kontrak type-nya seperti apa, ketika kita sudah mau mulai masuk ke drafting kontrak ya atau mengedraft kontrak ya ataupun kita misalnya kontrak itu ada di sini ada particular condition, ada general condition. Itu hal-hal apa yang perlu ada di pikiran kita, ada di benak kita ketika kita akan menyusunnya atau mengkajinya atau mereview. Jadi yang pertama adalah align with applicable atau governing law-nya. Kalau misalnya hukum yang berlaku memang disepakati dalam dokumen tender awal itu adalah hukum di Indonesia, hanya proyeknya berlokasi di Indonesia, maka memang hukum Indonesia yang berlaku. Kalau hukum Indonesia yang berlaku, khusus untuk industri konstruksi, maka Undang-Undang Jasa Konstruksi UJK yang nomor terakhir adalah nomor 2 2021 dan beserta turunannya, permen-permen PUPR segala macam itu berlaku. Nah, itu kita harus lihat di situ ya, apakah ada konsiderasi tertentu dalam penyusunan kontrak. Nah, kemudian kita masuk ke struktur kontraknya. Ya, biasanya ada letter of award atau surat penunjukan, letter of award ya. Kemudian ada SPMK, ada kontrak agreement, particular condition ya, SSKK, general condition, SSUK, employee requirement, spesifikasi, drawing, bill quantity, others. Nah, ini biasanya yang pada saat pelaksanaan itu sering sekali terjadi dispute. Nanti akan ada slide tersendiri tentang itu. Bagaimana misalnya, mohon maaf sekali, ini mohon sekali Pak Indra ya, ini di spesifikasinya sih nggak bunyi, ini kok bunyi ya Pak Indra ya, tapi kok ternyata di BOQ-nya nggak ada ini provisinya untuk spesifikasi tertentu A ini. Nah ini bagaimana ini kan harus ditentukan adalah urut-urutan atau order of precedence dari dokumen kontrak. Dan dokumen kontrak yang baik ya disusun dalam banteks-banteks itu biasanya harus menyebutkan urutan kekuatan dokumennya. Jadi karena ini dokumen legal, tadi disebutkan ada dokumen perikatan hukum, itu semua adalah bahasanya itu bunyi semua ya. Jadi semua itu bisa digunakan nanti sebagai alat bukti juga pada pengadilan ataupun sebagai dasar kita untuk mengajukan klaim ataupun tuntutan. Jadi mohon diperhatikan dengan benar susunan-susunan dari dokumen-dokumen tersebut ya, dokumen penyusun kontrak. Kemudian kita masuk lagi yang lebih spesifik adalah red flag clause ya. Saya bilang itu adalah klausa-klausa, pasal-pasal yang red flag ataupun yang penting ya ataupun sensitif ya. Itu satu adalah misalnya tentang haknya apa saja, ya obligation liability-nya apa saja, lingkup pekerjaannya, payment-nya bagaimana, method of payment-nya bagaimana, term of payment-nya bagaimana, apakah langsung melalui telegraphic transfer antar bank, atau menggunakan LC, atau menggunakan SKBDN, atau menggunakan SCF, atau menggunakan yang lain, itu harus tertuang. Time schedule-nya, apakah memang diserahkannya secara keseluruhan, atau bisa parsial, atau bisa dilakukan serah terima secara individu untuk unit-unit tertentu, itu semua bunyi ya. Kemudian penting lagi misalnya untuk apartemen, jangan sampai nanti kewajiban dari kontraktor itu sampai serah terima kunci kepada pelanggan ya. Itu banyak sekali constraint ataupun resiko yang misalnya penyedia jasa kontraktor tidak tahu dan resikonya sudah berasa di owner, tapi sekali lagi dalam penyusunan risk allocation tadi memang di ownernya ini bukan tricky, tapi memang mereka punya keputusan bahwa semua resiko rencana mau diserahkan ke owner, ke penyedia jasa. Sehingga memang ada pasal-pasal tricky. Jadi saya kemarin juga diskusi ya dengan beberapa external lawyer dari luar negeri bahwa ada jargon ya itu bilang the devil's in the details. Setannya, mohon maaf ya, yang bikin red flag-nya ini sebetulnya ada di detail-detail yang kita sebetulnya nggak kalau mata awam itu mohon maaf ya, itu tidak tahu gitu ya. Oh ternyata di dalam kontraknya pasal sekian, ayat sekian, pasal sekian itu ternyata ada kewajiban misalnya untuk kewajiban untuk parsial handover serah terima sebagian atau serah terima parsial. Nah itu kita harus tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sebenarnya saya sudah pernah bertahun-tahun pokoknya saya sudah seperti ini ya. Kemudian tiba-tiba dia dihadapkan kontrak baru dengan owner yang baru, dengan investor yang baru, ternyata requirement-nya dalam kontrak berbeda dengan pengalaman yang dia punyai.
common practice. Nah, itulah perlunya untuk memahami kontrak. Begitu juga ada pasal tentang liquidated damages ataupun denda ganti rugi. Harus dilihat juga apakah misalnya denda rugi keterlambatan parsial atau secara keseluruhan, ada warranty, indemnity, ya ganti rugi itu juga penting sekali. Nah, muara dari itu adalah yang kontrak manajemen yang baik ya. Proses kontrak manajemen yang baik itu ada namanya kontrak administration manual. Jadi ada semacam summary ataupun kajian atau review ya dokumen bahwa ini loh right obligation kita seperti ini. Kemudian termasuk monitoring dari log monitoring dari klaim. Kita sudah mengajukan tuntutan sekian-sekian, nah itu sudah sampai mana nih posisinya? Jangan sampai nanti sudah serah terima satu, sudah BST satu, ya sudah TOC, sudah PHO, klaimnya belum settle, ya berarti tidak akan terbayarkan, akan sulit untuk terbayarkan, ya, seperti itu. Yaitu kontrak administration manual itu bukan hanya sekedar kegiatan administratif, tapi memang kegiatan yang mungkin manajemen menjadi concern dari manajemen menjadi lebih besar karena itu berkaitan dengan langsung dengan nilai uang ya. Jadi dan juga margin profit dari profil margin profit dari suatu proyek.